Proses perkembangan agama Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia dipelopori oleh para pedagang-pedagang Gujarat India. Proses perkembangan agama Islam tidak dilakukan dengan cara kekerasan atau kekuatan militer, melainkan proses perkembangan agama Islam di Indonesia dilakukan dengan cara damai, melalui berbagai macam jalur, misalkan jalur perdagangan, perkawinan, pendirian lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan pengaruh agama Islam, Indonesia menjadi lebih maju dalam bidang perdagangan, terutama hubungannya dengan perdagangan internasional dengan Timur Tengah. Berkat para pedagang muslim inilah, kemudian Islam mulai diperkenalkan secara bertahap dan perlahan ajaran Islam mulai bertoleran serta persamaan derajat antar sesama makhluk. Hal ini menarik bagi masyarakat Indonesia, mengingat selama ini kebudayaan Hindu-Buddha justru lebih menekankan pada perbedaan derajat atau kasta, sampai pada akhirnya sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputurina Astining Tias dari kelas 2C dengan NIM 2014101095. Di sini saya akan melanjutkan penjabaran dari teman saya yaitu Vicky. Melanjutkan pertanyaan dari nomor 1, yaitu bagaimana proses masuknya hukum Islam ke Indonesia. Di sini kita lanjut ke teori yang nomor 2, yaitu teori Mekah. Teori ini sendiri dicetuskan oleh Hamka di dalam pidatonya saat Dies Natalis di PTAIN ke-8 di Yogyakarta pada tahun 1958. Dalam hal ini Hamka berpendapat bahwa dia menolak pandangan yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat. Hamka menolak pendapat yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13, sebab pada kenyataannya pada abad tersebut di Indonesia sudah berdiri suatu politik Islam. Jadi sudah barangkali tentu Islam telah masuk ke Indonesia jauh sebelum itu, yakni sekitar abad ke-7 Masehi atau pada abad pertama Hijriah. Jika dihubungkan dengan penjelasan dari studi kepustakaan Arab kuno, disebutkan Al-Hind sebagai India atau pulau-pulau Cina, maka besar kemungkinannya pada abad ke-2 sebelum Masehi bangsa Arab telah sampai di Indonesia, bahkan Arab sebagai bangsa asing pertama kali yang sampai di Nusantara. Selanjutnya ada teori yang ketiga, yaitu teori Persia. Pencetus dari teori Persia ini adalah P.A. Hossein Djajadiningrat yang berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia dan berkembang itu berasal dari Persia yang singgah ke Gujarat yang terjadi sekitar abad ke-13. Pandangan teori ini berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah. Dalam teori ini lebih memutuskan kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam di Indonesia dan disinyalir memiliki persamaan dengan Persia, di antaranya yakni yang pertama peringatan Asyura atau 10 Muharram sebagai peringatan Syiah atas Syaihnya Husain. Yang kedua, kesamaan antara Syakih Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hajj. Meskipun Al-Hajj telah meninggal pada 922 Masehi, akan tetapi ajarannya terus berkembang dalam bentuk puisi. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja atau membaca huruf Arab. Yang keempat, nisan pada makam Malik Saleh pada tahun 1297 dan makam Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik yang dipesan dari Gujarat. Dan yang terakhir, yang kelima, pengakuan umat Islam di Indonesia terhadap mazhab Syafi'i sebagai mazhab utama di wilayah Malabar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ikadek Yudi Aryawan, NIM 201410101083. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberlakuan hukum Islam pada era kesultanan-kesultanan di Indonesia, di mana
Penerapan hukum Islam di Indonesia berkaitan erat dengan awal masuknya Islam di Indonesia. Artinya, setelah masuknya Islam ke Indonesia, hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Nusantara ini. Adapun Kepulauan Indonesia sudah bersentuhan dengan Islam sejak abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Sedangkan pada abad ke-13 berdiri kerajaan Islam atau kesultanan pertama, yaitu Samudra Pasai di ujung utara Pulau Sumatera. Setelah itu berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Denmark pada tahun 1500, Aceh Darussalam pada tahun 1514, Banten pada tahun 1568, Mataram pada tahun 1582, Kerajaan Goa pada abad ke-13, Ternate pada abad ke-15, Tidore pada abad ke-16, Pajang pada abad ke-16 juga, Cirebon pada abad ke-17, dan Kerajaan Talo pada abad ke-17. Setelah itu, menyusul kesultanan-kesultanan seperti Jambi pada abad 1500, Riau pada tahun 1521, Banjar pada tahun 1595, Bima pada tahun 1620, Palembang pada tahun 1662, dan yang terakhir Kutai pada abad ke-16. Perkenalkan, nama saya Komandian Judita dengan NIM 20101084. Di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 2. Keberlakuan hukum Islam dari aspek sejarah pada era kesultanan dapat dilihat juga dari munculnya atau berdirinya Masjid Demak pada abad ke-14 sebagai masjid pertama yang bersimbol Islam. Dari kesultanan-kesultanan di atas yang sudah dijelaskan, menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif. Hukum Islam telah ada di Kepulauan Indonesia sejak orang Islam bermukim di Nusantara ini. Awalnya, hukum Islam tidak memiliki bentuk tertulis, dalam artian aturan-aturan tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga tidak adanya sanksi yang diberikan oleh penguasa. Meskipun demikian, karena hukum Islam dianggap sebagai hukum yang benar oleh para penganutnya, maka hukum Islam dipatuhi oleh masyarakat Islam, terutama dari kalangan pemimpin dan ulama-ulama dari kesultanan tersebut. Aturan-aturan yang merupakan hukum Islam tersebar di dalam berbagai kitab fikih hasil pemikiran para ulama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Ananda Sastrarini dengan NIM 2014101098. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari soal nomor 3 mengenai pengaruh Wali Songo dalam penerapan hukum Islam di Pulau Jawa. Baik, saya akan memaparkan jawaban dari soal nomor 3 tersebut. Keberadaan para sunan atau disebut Wali Songo memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran Islam serta hukum Islam di Pulau Jawa. Dalam penyebaran Islam, mereka menggunakan berbagai cara yakni kebudayaan, kesenian, dan pendidikan. Penyebaran Islam di Nusantara tidak lepas dari pengaruh pedagang dari berbagai negara seperti Mesir, Arab, Persia atau Iran, dan Gujarat atau India. Mereka selain datang untuk berdagang, juga menyebarkan agama Islam. Bahkan, mereka melakukan perkawinan dengan wanita pribumi dan memiliki keturunan. Itu membuat Islam berkembang dan menyebar di berbagai daerah di Nusantara, salah satunya di Pulau Jawa. Lalu, peran Wali Songo dalam penyebaran hukum Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Menurut Michel Lavan, dalam buku Sejarah Islam di Nusantara 2015, para sunan di pesisir utara Jawa juga memiliki pengaruh di tempat lain di Nusantara dalam penyebaran Islam.
Tempat yang menjadi pusat-pusat perdagangan semakin mendekatkan berbagai kawasan Islam, termasuk bandar-bandar seperti Goa di Makassar. Dengan dukungan para Sunan Giri, Goa menjadi pengislaman yang aktif baik terhadap para tetangga maupun pulau-pulau lain yang lebih jauh, seperti Banda, Lombok, dan Sumbawa. Di tanah Jawa, para wali menyebarkan di Islam di berbagai daerah di Pulau Jawa. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Wali Songo diartikan sebagai 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Wali bukanlah nama, melainkan sebutan julukan yang mengandung pelambangan suatu dewan para wali. Angka 9 sebelum Islam berkembang dianggap sebagai angka keramat. Para wali Songo dan ulama sengaja untuk berdakwah, mengajar, dan mendirikan pesantren. Melalui pendidikan, proses penyebaran Islam lebih cepat dan berhasil. Dari berbagai daerah berdatangan utusan untuk belajar di sekolah ataupun pesantren, dan setelah selesai pendidikannya kembali ke daerah asal atau daerah lain untuk menyebarkan agama Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh pesantren Sunan Giri. Itu mendorong penduduk pribumi ikut berdakwah. Peran ulama dan para wali sangat penting dalam proses penyebaran Islam, terutama di lingkungan pedalaman yang masih menganut kepercayaan lama sehingga dapat memeluk agama Islam. Mereka menggunakan kebudayaan dan kesenian untuk berdakwah, seperti wayang sebagai Macepat, bahkan sampai sekarang masih tetap eksis dipakai di kalangan masyarakat. Wali Songo atau 9 wali merupakan tokoh pembawa Islam di tanah Jawa. Secara harfiah, Wali Songo diartikan sebagai wakil, sedangkan Songo dalam bahasa Jawa diartikan sebagai 9. Mereka menyebarkan Islam di berbagai daerah di Pulau Jawa. Cara atau pendekatan ke masyarakat yang dipakai pun berbeda-beda. Berikut ke-9 wali Songo yang tadi disebutkan. Yaitu yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Dia berdakwah dengan cara bergaul di masyarakat, budi pekerti dan ramah tamah selalu diperhatikan saat pergaulan sehari-hari dengan masyarakat. Sunan Gresik juga mengajarkan cara bercocok tanam ke masyarakat untuk mengambil hati masyarakat tersebut. Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam. Banyak sumber jika Sunan Gresik berasal dari Timur Tengah, yakni Persia. Banyak dianggap sebagai wali yang pertama dan menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Ia merangkul masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Lalu ada Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal juga dengan nama Raden Rahmat. Ia menyebarkan Islam melalui pendidikan pesantren di wilayah Surabaya. Sunan Ampel juga sebagai perencana berdirinya kerajaan Islam Demak. Lalu ada Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku tidak hanya menyebarkan Islam di tanah Jawa, tapi juga sampai ke Maluku. Sunan Giri menyebarkan Islam melalui dunia seni dan sangat berpengaruh terhadap pemerintahan di kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Lalu ada Sunan Bonang. Sunan Bonang yang disebut juga Raden Magdum Ibrahim menyebarkan Islam melalui kesenian. Ia menciptakan tambang, tambo, ati yang terkenal hingga saat ini. Gamelan Jawa yang merupakan salah satu budaya Hindu
diubah dengan nuansa Islam. Di mana dengan memasukkan Arab, Raab, dan Bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Lalu ada Sunan Rajat. Sunan Rajat atau Raden Kasim menggunakan kegiatan sosial sebagai media untuk berdakwah. Ia mempelopori penyantunan kepada anak-anak yang yatim dan orang-orang yang sakit. Di bidang politik, Sunan Rajat sangat mendukung kerajaan Demak. Lalu ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid dalam dakwahnya dengan memanfaatkan media wayang, di mana memasukkan cerita-cerita tentang ajaran Islam. Tidak hanya lewat wayang, tetapi lewat seni ukir atau seni suara. Beberapa lagu yang berhasil diciptakan seperti Lir Ilir atau Gundul Pacul. Cara yang dipakai itu untuk menarik dan mengambil hati masyarakat, bahkan terkesan efektif. Lalu ada Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Syahid ikut membantu berdirinya kerajaan Islam Demak. Ia banyak menyebarkan Islam di sekitar Jawa, yaitu khususnya di sekitar Jawa Tengah. Sarana yang dipakai berdakwah sama seperti apa yang dipakai oleh Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berasal dari Palestina. Ia belajar agama di berbagai negara sejak usia belia. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintah. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Posisinya tersebut dimanfaatkan untuk menyebarkan dan mengembangkan Islam. Cara berdakwah yang paling cenderung dipakai seperti di Timur Tengah yang lugas dan mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur. Lalu yang terakhir ada Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Jafar Syadik, cara mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Itu bisa terlihat pada arsitektur Masjid Kudus yang memiliki keunikan. Ia berasal dari Palestina dan menyebarkan agama Islam di pesisir Jawa Tengah. Ia pernah menjadi senopati dan panglima perang kerajaan Islam di Demak. Jadi dapat disimpulkan pula dari pemaparan jawaban di atas mengenai pengaruh para wali songo dalam penerapan hukum Islam atau ajaran Islam di Pulau Jawa tersebut sangatlah penting dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat di Pulau Jawa khususnya. Oleh karena itu, masyarakat menjadi lebih mengetahui mengenai hal-hal positif yang diajarkan dan didedikasikan oleh para wali songo terhadap masyarakat di Pulau Jawa tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari, NIM 2014101072. Di sini saya akan membawakan materi terkait dengan penerapan hukum Islam di era kolonialisme di Nusantara. Semenjak kedatangan Islam di Indonesia, Islam membawa dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui ajaran hukum, Islam terus merambat ke seluruh penjuru bumi Nusantara, sehingga bumi Nusantara disebut sebagai bumi yang kaya akan hukum. Menurut teori reception in complexu yang dikemukakan oleh Van den Berg, pada saat sebelum kemerdekaan Indonesia, hukum Islam telah sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia, terutama umat Islam. Hal ini telah berlaku dari zaman kerajaan sampai zaman awal VOC, zaman di mana Belanda belum mencampuri persoalan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, setelah Belanda semakin kuat dengan VOC-nya menjarah seluruh kekayaan bumi Indonesia, maka pada tanggal 25 Mei tahun 1760 Masehi, pemerintah Belanda secara resmi menerbitkan Peraturan Compendium Fraser. Peraturan ini tidak hanya memuat terkait dengan kekeluargaan, perkawinan, kewarisan,
tetapi juga sekaligus menggantikan lembaga-lembaga peradilan Indonesia dengan lembaga-lembaga peradilan buatan Belanda. Dalam Staatstablet tahun 1882 nomor 152 ditetapkan pembentukan peradilan agama di Jawa dan di Madura, dengan tanpa mengurangi legalitas mereka dalam melaksanakan peradilan agama sesuai dengan fikih. Dalam hal ini, pemerintah Belanda menerbitkan IS yang sekaligus membatalkan Regeringsreglement tahun 1885 pasal 7. Dalam hal ini, pemerintah Belanda menerbitkan IS yang sekaligus membatalkan Regeringsreglement tahun 1885 pasal 75 yang menganjurkan kepada hakim Indonesia untuk memberlakukan undang-undang agama. Dalam IS tersebut diundangkan STBL 1929.2.212 yang menyatakan bahwa hukum Islam dicabut dari tata hukum Hindia Belanda. Di samping dirancang untuk melemahkan sistem serta kelembagaan hukum Islam, hal ini juga mengakibatkan hukum Barat semakin eksis. Ini pula dikarenakan ruang gerak hukum adat dan hukum Islam yang semakin sempit. Khususnya dalam kasus-kasus tertentu tidak lagi digunakan hukum adat maupun hukum Islam, tapi yang digunakan adalah hukum Barat. Dengan demikian, pada fase inilah hukum Islam mengalami kemunduran akibat adanya rekayasa dari Belanda yang mulai berkeyakinan bahwa sesungguhnya moral umat Islam terletak pada komitmennya terhadap ajaran Islam. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andrina Avelia Novin Boro Simatupang dengan NIM 2014-101068 nomor absen 2. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu pengaruh penerapan pasal 131 dan 163 Indisch Staatsregeling terhadap hukum Islam, hukum adat, dan hukum kolonial. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari Indisch Staatsregeling. Indisch Staatsregeling adalah undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda. Indisch Staatsregeling mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926, menggantikan Regeringsreglement pada tahun 1854. Selanjutnya, karena di materi yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai pasal 131 dan pasal 163, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu isi dari pasal-pasal tersebut. Yang pertama yang akan saya bahas adalah isi dari pasal 131, yaitu bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan berlaku dengan hukum perdata dan hukum dagang barat yang diselaraskan dengan hukum perdata dan hukum dagang barat berdasar asas konkordasi. Yang kedua adalah bagi golongan bumi putra atau golongan pribumi dan yang dipersamakan berlaku hukum adat mereka. Lalu yang ketiga adalah bagi golongan timur asing, berlaku hukum mereka masing-masing, dengan catatan bahwa golongan bumi putra dan timur asing diperbolehkan untuk menundukkan diri kepada hukum Eropa atau hukum Barat. Lalu yang selanjutnya adalah isi dari pasal 163 yang mengatur pembagian golongan di hadapan hukum, di mana golongan-golongan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama golongan 1 atau golongan Eropa, golongan 2 ya atau golongan Oriental atau golongan 3 yaitu golongan rakyat bumi putra atau rakyat pribumi. Selanjutnya masuk kepada materi inti yang akan saya jelaskan pada kali ini, yaitu penerapan Indisch Staatsregeling pada hukum Islam, hukum adat, dan hukum kolonial. Yang pertama akan saya bahas adalah hukum Islam. Penerapan Indisch
Staatsregeling pada hukum Islam adalah dengan dibedakannya hukum perdata Belanda dengan hukum perdata Islam. Dengan begitu, masyarakat Islam akan menyelesaikan masalah atau perkara perdatanya sesuai dengan ketentuan dari hukum Islam. Atau bisa dikatakan, penerapan indis Staatsregeling kepada hukum Islam adalah hukum Belanda tidak menerima hukum perdata bagi orang Islam. Sehingga masalah atau perkara perdata antar orang Islam diselesaikan secara hukum Islam, bukan secara hukum Belanda. Selanjutnya adalah hukum adat untuk golongan bumi putra atau pribumi sebagai hukum yang berlaku atau yang harus dilaksanakan, atau yang harus dipatuhi. Hukum adat yang berlaku bagi golongan bumi putra atau pribumi ini tidak tertulis. Berlakunya hukum ini juga tidak mutlak, bahkan jika diperlukan, dapat diatur dalam peraturan khusus atau ordonasi. Dan ini berlangsung secara turun-temurun karena sifat dari hukum adat adalah elastis dan tidak tertulis. Lalu yang terakhir adalah hukum kolonial. Pengaruh penerapan indis Staatsregeling pada hukum kolonial adalah dengan diberlakukannya pembagian golongan-golongan hukum yang harus dilakukan. Contohnya adalah hukum perdata yang dilakukan atau diterapkan bagi para golongan Eropa. Sekian dari saya, terima kasih.